Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan diskusi mengenai materi Unified Process. Jadi ini ada dua orang kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Arvin S. Bisapa dengan RP 5026211097. Kemudian ini dua ya, maaf salah. Ada teman saya Muhammad Rafli Gufron dengan RP 5026211094. Nah, ini adalah beberapa topik utama yang akan kami bahas. Yang pertama adalah secara singkat dari Unified Process, kemudian definisi dari Unified Process, dan selanjutnya adalah fase dalam Unified Process. Baik, yang pertama, ini gambaran besarnya, timeline dari sejarah Unified Process diawali pada tahun 1990-an. Nah, itu ada tiga orang, ya, ada Pak James Rumbaugh, kemudian Grady Booth, dan Ipar Jacobson. Nah, mereka ini mulai bekerja pada Unified Method. Mereka pada saat itu menggabungkan fitur-fitur terbaik dari analisis berorientasi objek dan metode desain dan model. Nah, hasilnya adalah hasil penggabungan kedua tadi menghasilkan UML atau Unified Modeling Language. UML sendiri adalah sebuah metode yang digunakan untuk memvisualisasikan sebuah sistem berorientasi objek. Nah, pada tahun selanjutnya, terus 97, UML ini menjadi standar industri de facto untuk mengembangkan perangkat lunak berorientasi objek. UML menyediakan teknologi yang diperlukan untuk mendukung praktik rekayasa perangkat lunak berorientasi objek, tetapi tidak memberikan kerangka kerja proses yang digunakan. Nah, pada tahun selanjutnya, 1998, Jacobson, Rumbaugh, dan Booth ini mengembangkan Unified Process yang tadinya ini kan pada tahun sebelumnya tidak mendukung kerangka kerja proses, sehingga pada satu tahun setelahnya mendukung kerangka kerja proses untuk perangkat lunak berorientasi objek. Dan hingga saat ini Unified Process dan UML banyak digunakan pada berbagai proyek perusahaan berorientasi objek. Nah, itu mungkin secara singkatnya ya. Oke, next. Apa sih itu Unified Process dan mengapa ini sangat penting? Jadi Unified Process itu adalah kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak yang iteratif dan inkremental. Nah, maksud iteratif itu apa? Iteratif adalah proses atau salah satu metode yang biasa dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Nah, itu biasanya melalui teknik riset. Kemudian inkremental itu pengembangan perangkat lunak di mana produk itu dirancang dan diuji secara bertahap hingga produk itu selesai. Jadi tidak langsung membuat, langsung jadi, itu tidak seperti itu. Tetapi ada tahapannya dan fase-fasenya. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Sedangkan tujuan dari Unified Process adalah membantu peran arsitek perangkat lunak untuk fokus pada tujuan yang tepat, seperti pemahaman, perubahan di masa depan, dan penggunaan kembali. Ini menurut buku Roger Wiseman ya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada fase Unified Process. Dalam Unified Process terdapat 5 fase kerangka kerja dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada tahap awal atau inception, selanjutnya tahap elaborasi atau elaboration, selanjutnya fase konstruksi atau construction, selanjutnya fase transisi atau transition, selanjutnya fase produksi atau production. Anda kita dapat lihat seperti gambar di samping. Nah, yang pertama ada tahap awal atau inception. Fase awal inception, UP atau Unified Process, mencakup komunikasi atau communication pelanggan dan aktivitas perencanaan atau planning. Nah, fase awal ini dengan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan kebutuhan bisnis untuk perangkat lunak diidentifikasi, arsitektur kasar untuk sistem diusulkan, dan sebuah rencana untuk sistem iteratif sifat inkremental dari proyek berikutnya dikembangkan. Kebutuhan bisnis mendasar dijelaskan melalui serangkaian use case awal yang menggambarkan fitur dan fungsi mana yang diinginkan oleh setiap kelas utama pengguna.
Arsitektur pada titik ini tidak lebih dari garis besar tentatif dari subsistem utama dan fungsi dan fitur yang mengisi mereka. Nantinya, arsitektur akan disempurnakan dan diperluas menjadi seperangkat model yang akan mewakili pandangan berbeda dari sistem dan proses perencanaan mengidentifikasi sumber daya, menilai risiko utama, menentukan jadwal, dan menetapkan dasar untuk fase-fase yang akan diterapkan ketika peningkatan atau inkremen perangkat lunak dikembangkan. Nah, selanjutnya ada tahap elaborasi atau elaboration. Tahap elaborasi atau elaboration ini meliputi kegiatan komunikasi dan pemodelan model proses generik. Nah, pada tahap elaborasi ini, use case awal yang dikembangkan sebagai bagian dari fase awal atau inception dan memperluas representasi arsitektur untuk memasukkan 5 pandangan yang berbeda dari perangkat lunak use case model. Model kebutuhan requirement, model desain, model implementation, dan model penyebaran deployment akan diperbaiki dan diperluas. Dalam beberapa kasus elaborasi menciptakan garis dasar arsitektur yang dapat dieksekusi, yang mewakili first cut sistem yang dapat dieksekusi. Garis dasar arsitektur menunjukkan kelayakan arsitektur, tetapi tidak menyediakan semua fitur dan fungsi yang diperlukan untuk menggunakan sistem. Selain itu, rencana tersebut ditinjau dengan seksama pada puncak fase elaborasi untuk memastikan bahwa ruang lingkup, resiko, dan tanggal pengiriman tetap masuk akal. Modifikasi rencana sering dilakukan pada saat ini. Yang selanjutnya ada tahap konstruksi atau construction. Fase konstruksinya atau construction identik dengan aktivitas konstruksi yang ditentukan untuk proses perangkat lunak generik. Nah, menggunakan model arsitektur sebagai input, fase konstruksi mengembangkan atau memperoleh komponen perangkat lunak yang akan membuat setiap use case operasional untuk pengguna akhir. Untuk mencapai hal ini, kebutuhan dan model desain yang dimulai selama fase elaborasi diselesaikan untuk mencerminkan versi akhir dari software increment. Semua fitur dan fungsi yang diperlukan untuk software increment kemudian diimplementasikan dalam kode atau source code. Kemudian ketika komponen sedang diimplementasi, unit tes dirancang dan dieksekusi untuk masing-masing komponen. Selain itu, kegiatan integrasi, perakitan komponen, dan pengujian integrasi dilakukan. Use case digunakan untuk memperoleh serangkaian acceptance test yang dieksekusi sebelum dimulainya fase UP berikutnya. Selanjutnya ada tahap transisi atau fase transisi. Tahap transisi ini juga disebut sebagai tahap awal penyebaran atau deployment perangkat lunak versi beta untuk meminta masukan kepada pengguna baik kecacatan atau bug atau perubahan yang diperlukan. Nah, selanjutnya ini perangkat lunak diberikan kepada pengguna akhir untuk pengujian beta dan laporan umpan balik pengguna baik cacat maupun perubahan. Selain itu, tim perangkat lunak membuat informasi dukungan yang diperlukan, misal buku petunjuk, panduan pemecahan masalah, prosedur pemasangan, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk rilis. Pada akhir fase transisi, software increment menjadi perangkat lunak yang dapat digunakan. Dan yang terakhir ada tahap produksi atau production. Fase produksi terjadi aktivitas penyebaran deployment proses generik. Pada fase ini, penggunaan perangkat lunak dimonitor apabila terjadi kegagalan atau bug untuk kemudian dievaluasi kembali. Nah, sama fase ini penggunaan perangkat lunak yang sedang berlangsung dimonitor, dukungan untuk lingkungan operasi infrastruktur disediakan, dan laporan cacat serta permintaan untuk perubahan diajukan dan dievaluasi. Mungkin itulah fase-fase dari unified process yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.